Oke, silakan duduk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik anak sekalian, sekarang sebelum belajar mulai berdoa bersama dulu supaya pembelajaran kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bapak mau tes kalian ya, fokus tidak nih mau belajar di pagi hari ini ya. Coba. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, baik anak-anak sekalian. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Cukup hadir gitu. Oke, Agista Witanaka ada? Oke, hadir ya. Ahmad Zian? Oke, Alvin Rahadian? Faiz Hidayat? Maulana Malik? Najwa Sahla? Naufal? Sahdadiani? Yusfi? Hadir. Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Baik, nggak ada yang sakit? Oke, ya luar biasa. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik anak-anak sekalian. Ya. Sebelum belajar kita nyanyikan Indonesia Raya dulu. Oke. 1, 2, 3. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, perhatikan ke depan ya. Kita lihat hari ini kita akan belajar meningkatkan bacaan Al-Qur'an ya. Di sini ada motivasi belajar, membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Mari kita tingkatkan kualitas bacaan kita. Sebagaimana kutipan hadis. Siapa anak yang mau bacakan hadisnya? Ya, kamu ya, coba bacakan hadisnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Luar biasa bagus bacaannya ya. Oke. Coba bacakan terjemahnya. Ya. Itu sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagus ya. Oke. Jadi sebaik-baiknya orang di antara kamu, di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita setelah belajar meningkatkan baca Al-Quran dengan belajar tajwid, semoga kita Qurannya lebih baik. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya, oke, supaya lebih ceria kita ya dulu supaya lebih semangat. Ya. Kalau saya bilang tajwid, kalian jawab mudah, mantap, alhamdulillah dan seterusnya. Oke? Oke, ikuti saya. Tajwid mudah, mantap, alhamdulillah. Oke, belajar tajwid asik jempolan. Oke. Yang belajar tajwid pasti ceria. Oke. Kenapa pasti ceria? Ya, kita belajar harus ceria. Ya. Oke. Ini Bapak kasih tahu profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Pancasila
yang ingin dicapai adalah siswa dapat menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam membaca Al-Qur'an supaya Al-Qur'annya lebih bagus, lebih fasohah. Ya. Profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah siswa memahami nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian terkandung dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau belajar tajwid kan mestinya supaya terjemahnya juga tahu kandungan isi Al-Qur'annya juga tidak salah kan gitu. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran meningkatkan pemahaman tentang tajwid, memperbaiki cara membaca Al-Qur'an, meningkatkan kepercayaan diri dalam membaca Al-Qur'an. Nah itu. Jadi meningkatkan kepahaman tentang tajwid. Yang tadinya tahu jadi tahu, yang tadinya tahu separoh jadi tahu semua ya. Memperbaiki cara bacaan Al-Qur'an. Kita lanjut, meningkatkan kepercayaan diri dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kalian sudah belajar ilmu tajwid, ya, kalian baca Al-Qur'an pede, ya, di depan siapapun pede. Tapi kalau kalian baca Al-Qur'annya jelek, artinya makhrajnya jelek, disuruh maju juga nggak pede, takut. Tapi kalau kalian sudah memahami ilmu tajwid, belajar ilmu tajwid, ya kalian juga bisa pede itu. Maju ke depan, oke, ya, karena bisa kan itu. Oke, lanjut. Ya, oke. Ini ada pertanyaan pemantek, ya. Pemantek, coba kalian bisa perhatikan pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? 3 apa 6? 6. Oke ya. Pertanyaan pemantek, membaca Al-Qur'an dengan tajwid sangat penting, ya. Sangat penting karena apa? Coba, ini kelompok berapa ini? Ya, soal nomor 1. Pertanyaannya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid sangat penting karena apa? Ya. Pahala dan berkah. Oke, tepuk tangannya. Oke. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Ya, yang lain apa? Apalagi pentingnya belajar ilmu tajwid selain pahala dan berkah? Ya. Ya. Tadi membantu memastikan bahwa setiap huruf dan bunyi diucapkan dengan benar. Dengan aturan yang Nah, tepuk tangannya. Ya. Ya. Oke. Nih, pertanyaan pemantik kedua. Ya. Apa saja teknik yang dapat membantu kita membaca Al-Qur'an dengan benar? Nah, ya silakan. belajar tajwid, mendengar qori, latihan rutin, menggunakan buku panduan dan pengulangan. Wih, luar biasa. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan jawabannya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya ya. Bagaimana cara memahami makna ayat Al-Qur'an dalam konteks kehidupan sehari-hari? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Tepuk tangannya. Oke, bagus. Bagus semuanya ya. Semoga kalian mendapatkan berkahnya dari Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat penjelasan materi tajwid karena kita belajar meningkatkan bacaan Al-Qur'an. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya. Tujuan utama dari tajwid adalah untuk menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kaidah-kaidah yang harus diperhatikan meningkatkan kualitas bacaan dan penghormatan terhadap kitab suci. Ya, jadi kita harus benar-benar baik membaca Al-Qur'an, harus teliti makhrajnya apa semuanya, harus diteliti, jangan asal baca. Nah, pentingnya belajar tajwid menjaga keaslian bacaan, mendapatkan pahala, menghindari kesalahan. Nah, ini kita lihat hukum-hukum tajwid, ya ada ilgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada izhar, ada idgham mislain, ada ikhfa sapawi, ya, ada izhar sapawi juga. Nah, sudah dilihat semuanya? Oke. Kita lanjutkan.
Ya, disenyum. Dalil belajar tajwid. Coba kamu bacakan belajar tajwid. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangannya. Ya. Ya. Yang sebelah sini coba bacakan terjemahnya. Dibaca terjemahnya. Oke. Tepuk tangannya. Oke, selanjutnya. Ya. Bapak jelaskan dulu. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan atau tartil. Berarti kan harus dengan tajwidnya. Jangan balap aja kayak sepur ya. Jadi nggak jelas. Dolin kayak gitu. Ya. Itu kadang kan nggak jelas tajwidnya. Tahu-tahu ujung-ujungnya aja. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Kita bacaan harus tartil, harus jelas, dipakai makhrajnya. Ya. Selanjutnya, ya, mengenai pentingnya ilmu tajwid, seorang alim ahli qiraah bernama Syekh Al-Jazari menyebutkan dalam syairnya, ya, Manzumah Al-Jazariyah, mempelajari ilmu tajwid adalah sesuatu yang wajib. Wajib kita harus bisa karena untuk membaca Al-Qur'an, menjaga kesucian Al-Qur'an. Siapa yang tak berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'annya maka ia berdosa. Ya. Jadi baca Al-Quran jangan asal serampang. Nah, makanya di sini kita belajar tahsin bimaku, ya, supaya bacaan Al-Qurannya baik, bagus. Ya, karena demikianlah beserta cara membacanya Allah menurunkan Al-Quran dan seperti itu pula bacaan Al-Quran dan tajwidnya sampai kepada kita. Jadi dari dulu juga baca Al-Qurannya sesuai sudah dengan tajwidnya seperti itu. Paham Tom? Oke, dilanjutkan ya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam ilmu tajwid. Ya. Pertama, seperti makharijul huruf. Ya. Apa sih makharijul huruf? Ya. Coba siapa yang apa maksudnya? Definisinya makhraj huruf ada tempat keluarnya huruf. Setiap huruf dalam bahasa Arab memiliki makhraj yang berbeda-beda. Ya. Contoh makharijul huruf apa? Seperti kho, ya. Kho harus rada ngorok. Ih, ya. Apalagi bacain, jadi kayak orang mau ngasing gitu. Ya, gitu. Gitu. Ya, ya seperti itu. Ada, coba kalian ikuti Bapak ya dalam praktek makharijul huruf. Ya, yang mudah saja. Babam, bani bab, laminal mub, minu babam, bani ba. Bisa? Nah, ini cara belajar makharijul huruf. 1, 2, 3. Baban, bani bab, laminal mub, minu babam, bani ba. Nah, itu salah satu praktek dan cara belajar makharijul huruf. Sama aan, ani, a, laminal mu, minu aan, ani, a, sampai ain, sampai akhir. Ya. Selain belajar makharijul huruf juga belajar sifat huruf, hukum tajwid, ya. Kemudian hukum tajwid ada berapa diantaranya ilgom, iklab, gunnah, ikhfa, ya ada mad juga. Nah, kemudian kaidah-kaidah tajwid tadi seperti hukum nun sukun, tanwin, ya. Tadi sebenarnya di video itu sudah ada hukum nun sukun ya. Mohon maaf videonya ada trouble. Kemudian hukum mad, ada qalqalah juga, ya. Seperti qalqalah, baju di toko, ya. Itu huruf qalqalah. Ya. Ya, selanjutnya, ya. Ini poin-poin penting yang sering dibaca dalam Al-Quran, dipraktekkan dalam Al-Quran, ya, terutama diantaranya bacaan mad, ya. Kadang tajwidnya sudah benar, tapi madnya salah, seperti itu. Panjang pendeknya, kadang salah, kurang memperhatikan. Ya. Oke, kita praktik baca Al-Quran ya, membaca secara berulang-ulang, mereka kemudian latih dalam berkelompok untuk saling memberikan umpan balik dalam membaca Al-Quran. Nah, sekarang
menggunakan teknik makhraj yang tepat, memahami hukum tajwid, gunnah, idgham dan selainnya. Oke, Bapak akan tugaskan kalian setiap kelompoknya satu surat, ya, satu surat dari surat kita satu perik aja ya, dari surat An-Nas, dari surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas, ya, kemudian surat apa nih? Al-Lahab, surat An-Nasr, surat Al-Kafirun. Oke, coba kalian latihan dulu per kelompok, silakan latihan dulu latihan baca. Nanti akan Bapak panggil satu-satu perwakilan dari kelompok. Ya. Kalian sudah latihan? Sudah. Sekarang coba kelompok satu, mana kelompok satu? Coba maju ke depan, praktek baca yang tadi kalian sudah latihan sama temennya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah siap? Ya, oke, kalau sudah siap. Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Anakku sekalian, ya, dalam belajar tajwid, ya tadi kalian sudah bagus bacaannya ya, tapi kalian perlu diperhatikan baik izhar, ya, apalagi idgham, ikhfa, iqlab, apalagi qolah, ya, gunnah, ya, terus mad, kemudian makharijul hurufnya juga diperhatikan ya, supaya kalian baik dan betul bacaannya ya. Oke, selanjutnya ya, kesimpulan dalam belajar membaca Al-Quran, memperbaiki baca Al-Quran atau ilmu tajwid ya, latihan dan kesabaran adalah kunci untuk meningkatkan bacaan Al-Quran. Jadi kalian harus sabar dan berlatih supaya lebih baik, ya, lebih bagus. Latihan baca Al-Quran secara bersama-sama dengan umpan balik langsung sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca. Kayak tadi kalian baca sama-sama. Kemudian dengan penerapan tajwid yang tepat, siswa tidak hanya akan meningkatkan bacaan mereka, tapi juga memahami keindahan Al-Quran lebih dalam. Oke, baik anak-anakku sekalian, ya, yang mana kalian tadi sudah mempelajari ilmu tajwid, ya, kalian sudah mempelajari dari awal sampai akhir, ya, tahu makharijul huruf, apalagi? Bacaan mad, apalagi? Mim mati, mim sukun, nun sukun, apalagi? Ya, tanwin, ya, idhar, idgham, ikhfa, apalagi? Nah, itu yang kalian sudah dipelajari ya. Sebelum pulang, kalian kerjakan LKPD dulu ya, sebentar. Tadi ada yang lupa LKPD-nya. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, sebelum kita tutup, kita baca doa bersama-sama dulu. Ya, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Yang depan aja, yang depan silakan. Berdiri. Ya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah dari ilmu dan semoga kita bisa memanfaatkannya. Kita baca surat kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.
Terima kasih anakku sekalian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah. Bapak tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.